Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu ada video ini, maka itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberikan syafaat pada timbangan amal kebaikan kalian di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar dakwah Islam semakin luas. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hidup ini kita semua mendambakan ketenangan hati. Berbagai cara kita tempuh, namun seringkali kegelisahan tetap menghampiri kita. Tahukah kalian, ada satu kunci utama yang bisa membuka pintu ketenangan sejati itu? Maka simak terus video ini ya, agar kalian tahu jawabannya. Selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan ringkasan kajian dari Ustadz Khalid Basalamah Hafidhullah Ta'ala dengan judul Ikhlas Menerima Takdir Allah adalah kunci ketenangan hati. Manusia diciptakan dengan akal dan pikiran tentunya. Namun, tahukah kita seberapa terbatasnya pemahaman kita akan banyak hal? Kita sering merasa mampu merencanakan segalanya, ingin segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Tapi, apa jadinya ketika kenyataan itu berkata lain? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita impikan misalkan. Saat takdir Allah datang dengan cara yang tidak kita harapkan, bagaimana hati kita menyikapinya? Nah, itu ya yang menjadi poin penting ya. Yang pertama, poin penting yang sudah kami rangkum ya, yaitu keterbatasan manusia dan keagungan Allah Ta'ala. Nah, keterbatasan ini apa? Ya, jadi kita ini harus tahu ya, bagaimana jantung kita berdetak setiap saat tanpa perintah. Bagaimana organ tubuh kita bekerja dengan sangat rumit. Bahkan bagaimana alam semesta ini bergerak dengan begitu teratur. Kita tidak punya kendali atas itu semua. Nah, ini namanya keterbatasan ya. Jadi ilmu Allah itu maha luas, kebijaksanaan Allah itu maha luas. Jika terhadap diri kita saja kita tidak sepenuhnya paham, apalagi terhadap segala peristiwa yang di luar kendali kita, yang mana hanya Allah Ta'ala yang bisa mengendalikannya. Kemudian takdir Allah yang kedua ya, poin yang kedua, takdir Allah. Jadi ini maksudnya rukun iman yang sempurna, takdir Allah. Jadi percaya kepada takdir Allah, baik itu yang buruk, yang baik, adalah salah satu rukun iman. Rukun iman. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, walaupun sekecil apapun, itu sudah tercatat dan atas kehendak Allah Ta'ala, yang mana tidak ada daun yang gugur melainkan atas izin Allah Ta'ala. Jadi maka dari itu kita harus fokus ya, kita harus berpasrah diri, yang mana itu adalah pondasi untuk kita berusaha semaksimal mungkin dan tentunya menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, musibah dan ujian. Ini poin yang ketiga, musibah dan ujian, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Takabut
ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini janji Allah ya, bagi hati yang beriman dan menerima. Allah akan memberikan petunjuk, yaitu ketenangan dan kesabaran. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu hikmah di balik setiap ujian. Jadi kita harus percaya setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan pasti memiliki hikmah yang besar. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Yang mana ujian itu bisa jadi penghapus dosa, ya, penggugur dosa kita, kafaroh atas dosa-dosa kita. Kemudian bisa sebagai pengangkat derajat. Jadi yang sabar menghadapi ujian akan diangkat derajatnya. Kemudian bisa sebagai pengingat dari kelalaian. Ya, terkadang kita diberi teguran agar kita kembali mengingat Allah Ta'ala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala karena kita telah lalai. Selanjutnya sebagai peluang untuk beramal. Jadi musibah yang bisa atau yang kita terima itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan lainnya, ya, seperti bersedekah, berdoa, menolong saudara kita yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk bentuk cinta Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Jadi ujian ini adalah bentuk bukti cinta Allah kepada kita. Selanjutnya yaitu yang kelima, bahaya menolak takdir dan pentingnya tawakal. Jadi bagaimana dengan mereka yang menolak takdir Allah, yang selalu ngeluh, marah, atau bahkan menyalahkan Allah atas apa yang menimpa mereka. Allah berfirman bahwa mereka yang demikian akan mendatangkan kemurkaannya. Hati mereka tidak akan pernah tenang. Hidup mereka akan dipenuhi kegelisahan dan kekecewaan. Ya, maka dari itu setiap kita berusaha sekuat tenaga, bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba itu sendiri. Ya, kita harus yakin itu ya. Jadi setiap ujian yang kita terima itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Tentunya kita dengan tadi ya, bersabar, kemudian kita berikhtiar, dan kemudian bertawakal. Jadi kesimpulannya, saudara muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ketenangan hati ini bukan masalah tentang absennya hati kita, melainkan hadirnya iman yang kuat di tengah masalah. Ya, jadi mari kita latih hati kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bersabar dalam ujian, dan bersyukur dalam setiap nikmat. Karena sesungguhnya dengan menerima takdir Allah dengan ikhlas, tentunya kita akan menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Ini semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, iman, dan keikhlasan hati kita untuk menerima setiap ketetapan olehnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu poin-poin penting ringkasan dari kajian beliau ya, Ustaz Khalid Basalamah hafidhullah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat, banyak faedahnya, dan kita bisa mengamalkannya. Jadi mungkin demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.